Selanjutnya kita akan tanya jawab agama ya, sebelum diakhiri dengan doa, dan akan dipandu oleh ahli Bapak Ustaz Yusri. Pada beliau kami persilahkan. Selanjutnya kita buka barangkali diskusi atau ada pertanyaan terkait dengan hal ini yang dibahas Pak Kiai tadi. Dipersilahkan Pak Jajang, boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pengalaman ya Pak. Saya sebagai kontraktor Ya. dulu ya. Kalau sekarang sudah enggak. Jadi misalnya karena itu yang dibahas masalah ini apa, kejoliman. Saya dulu sebagai kontraktor, kalau misalnya beli bahan 10.000 ya, kita masukkan 20.000, itu mungkin wajar ya buat saya sebagai kontraktor. Tapi misalnya kalau misalnya saya harga 10.000 itu dijadikan 20.000 karena join dengan bohir, apakah itu termasuk saya join atau enggak? Jadi istilahnya itu di markup itu bohir. Itu termasuk join apa enggak Pak? Jadi harusnya 10.000. Kalau saya sebagai kontraktor saja mungkin saya wajar karena punya untung besar. Tapi kalau misalnya join dengan bohir sehingga di ACC, nah itu termasuk join mau enggak saya Pak? Cukup Pak? Ya. Terima kasih Pak. Mungkin kita tamu dulu Pak ya. Dari Pak Jajang satu, kemudian tadi Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah utang Pak. Ya. Seandainya kita pernah dulu utang sama orang itu, tapi lupa gitu, sama siapa dan jumlahnya berapa. Gimana hukumnya itu Pak? Lupa orangnya, nggak ketemu lagi ya? Enggak, satu lagi. lupa gitu ya. Lupa sejarah gitu ya. Jadi caranya, cara membayarnya bagaimana gitu ya? Satu lagi. Satu lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan Pak Kiai. Ya. Yang pertama, kalau si penghutang ini diikhlasin sama yang dia utangin, jadi orang ini udah ikhlas gitu karena mungkin Yang mengutangkannya udah dijelaskan. iya diikhlasin utangnya karena dia ada sebab kayak dia udah pernah bayar, jadi dia ikhlasin gitu. Baik kondisi si penghutang ini masih hidup atau udah meninggal, apakah itu termasuk lunas apa enggak? Terus itu pertama. Kedua, masalah yang hasil apa dari yang haram ya? Ya. Gimana kalau si anak ini, jangan bapaknya ini kan apa riba gitu ya? Dia kan sering ngutang riba, terus jadinya riba. Otomatis itu kan duitnya haram. Sedangkan si anak ini dia sebenarnya tahu, cuman nggak bisa ngindar. Apakah dia termasuk Orang penghuni neraka kalau dia meninggal saat itu juga? Tapi dia ya gimana mau berbuat apa kalau sebabnya ini penghutang kelas berat? Anaknya tahu bahwa si bapaknya penghutang. Riba maksudnya. Ribawi ya. Harta yang dia konsumsi selama ini dia tahu kalau itu haram, cuman dia Nggak bisa apa-apa Ya. yang masalah dia emang harus dari masalah orang tua gitu. Baik. Baik. Satu Satu lagi lagi boleh Pak. ibu-ibu ya. Oh berarti. Ya. Sampaikan. Oh iya. Jadi ada pengajian ibu-ibu Pak Kiai ya. Itu ada yang nanya bagaimana hukumnya ibu-ibu yang sedang haid, apakah boleh ikut ngaji? Ikut ngaji. Ikut pengajian di masjid, di masjid, kajian seperti ini tapi boleh ngaji. Baik. Mungkin sementara kita batasi dulu 4 dulu ya. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertanyaan yang bagus. Untuk tentunya ya kita hindari
hal-hal yang dilarang oleh Allah dan kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada pertanyaan tadi ya, dari Bapak Jajang, Pak Jajang. Bapak Jajang yang saya hormati, ya bagaimana kalau misalnya markup ya, artinya tidak sesuai atau tidak jujurlah dengan keadaan sehingga dilebihkan yang dari semesti. Nah ini tentu adalah tidak dibenarkan dalam agama. Kenapa? Karena berarti tidak ada sidqun, tidak ada ya kejujuran tadi. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim menyatakan, alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Mesti kalian berbuat jujur apa adanya, karena kejujuran itu mendorong orang kepada kebaikan dan kebaikan mendorong masuk ke dalam surga. Lalu Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim tadi melanjutkan, wa iyyakum wal kizba fa innal kizba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kamu jangan berbuat dusta, bohong, karena kebohongan mendorong orang kepada kejahatan dan kejahatan mendorong kepada masuk ke neraka. Itu hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang sudah mungkin bertobat aja kepada Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua kaitan dengan masalah utang. Misalnya dulu kita mungkin punya utang kepada seseorang, termasuk ketika misalnya dulu sekolah SD atau SMP, kadang-kadang ada tukang makanan, goreng-gorengan ya. Ada istilah darmaji, daharnya 5 ngakunya siji ya. Daharnya 5 misalnya ngakunya siji. Jadi tidak jujur, padahal itu kadang-kadang dengan hutang. Harusnya dibayar 5 tapi bayarnya 1 misalnya. Nah, sekarang kita sadar bahwa kelakuan kita dulu seperti itu, kita sudah punya uang, sudah sadar, sudah insaf. Nah, bagaimana cara? Padahal ya cara membayarnya, padahal orang itu sudah meninggal atau sudah kemana, nomor HP juga nggak tahu. Nah, ini cara membayarnya bagaimana? Kan sulit. Nah, ada ulama seperti Syekh Nawawi ini memberikan istilahnya solusi cara membayarnya itu bahwa diperkirakan kira-kira hutang kita kepada si A itu kira-kira berapa ya, lebih baiknya dilebihkan aja. Kalau misalnya diperkirakan hanya 10.000 misalnya hutang, ya kita 15.000 atau 20.000 lah kita serahkan uang ini ke kelompok atau ke masjid atau untuk panti asuhan atau ke pesantren, kemana ya amal-amal yang ya kebaikan, dengan diniatkan saya membayar utang dulu yang saya berutang dan pahalanya ini untuk yang mengutangkan itu. Jadi sebagai pembayaran utang saya kepada si A yang sulit untuk ketemu. Tapi kalau kata Syekh Nawawi, kalau masih ada keluarganya, ya misalnya orangnya sudah meninggal atau kemana, tapi masih ada ahli waris, itu bisa ke ahli warisnya disampaikan. Tapi kalau nggak ada juga, yaitu ke tempat-tempat sosial tadi, keagamaan, dengan niat ya saya bayar utang dan pahala daripada amal soleh ini bukan untuk saya, akan tapi untuk si A yang pernah saya berutang kepadanya. Itu solusinya ketika kasus seperti tadi. Kemudian selanjutnya masalah ada orang yang kita misalnya berutang kepada seseorang, terus yang mengutangkan itu mengikhlaskan, ya udahlah nggak usah dibayar misalnya karena saya tahu kondisi kamu seperti ini. Ya jelas kalau sudah diikhlaskan tadi
di hari kiamat kelak sudah tidak ada masalah lagi, karena kan sudah ridho, ya sudah ikhlas namanya. Tapi kalau yang ya enggak ikhlas ini yang jadi masalah ya. Kemudian kalau misalnya ada orang tuanya yang bekerja di tempat hasil usaha yang haram, katakanlah misalnya orang tuanya itu ya jualan minuman keras ya, kerjanya jualan minuman keras, atau di peternakan babi di bank riba dan sebagainya. Nah, sementara anaknya ini bagaimana? Padahal tahu orang tuanya seperti yang demikian itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini memang ada dilematis ya. Di satu segi si anak ini perlu makan minum, mungkin juga pendidikan, harus pakai biaya, sementara usaha orang tuanya dari yang haram ini. Nah, termasuk juga seorang istri. Bagaimana seorang istri yang suaminya, kan suami diperintahkan untuk mencari nafkah. Dalam surah An-Nisa dikatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi suami ada kewajiban memberi nafkah dari harta mereka. Nah, kadang-kadang si istri juga bingung, bagaimana nih suami saya kerjanya ya tukang ya dari pekerjaan yang haram, sementara kan harus makan minum ya, katakanlah hidup juga penting dijaga. Dan dalam keadaan semacam ini ulama menjelaskan misalnya untuk si istri ini ada hak untuk minta cerai kepada si suaminya ketika suaminya diminta untuk pindah tempat dari usaha yang haram tadi, tapi enggak mau terus. Itu kenapa boleh minta istilahnya gugat cerai? Karena kalau terus menerus makannya dari harta yang haram tadi bisa-bisa tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah ya jasadun gudziya biharamin. Itu. Nah, kaitan dengan masalah si anak tadi, kalau misalnya di dalam agama ini ya, kalau misalnya memang dalam keadaan darurat ya, darurat itu terpaksa, ada kaidah dalam usul fikih ad-daruratu tubihul mahzurati, ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi ketika terpaksa maka membolehkan yang dilarang. Misalnya ketika orang kalau enggak makan daging babi, karena enggak ada makanan yang lain kecuali daging babi misalnya, kalau enggak makan daging babi akan mati karena begitu laparnya luar biasa. Itu kan dalam agama dibolehkan ya. Jadi dibolehkan ketika ada unsur keterpaksaan. Itu juga ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Ketika darurat itu dibatasi dengan kadar ya. Kalau misalnya 1 suap 2 suap dari daging babi itu sudah cukup sehingga nggak akan mati, maka harus dihentikan, jangan nambah terus ya. Jadi yang nambahnya itu yang jadi haram, karena sudah cukup 1 suap 2 suap aja, karena darurat kan ya. Kalau keenakan itu, yang enaknya itu yang jadi haram. Nah, ini juga si anak tadi, kalau misalnya dia kesana kemari kerja enggak ada lowongan, sehingga kalau enggak makan dari makanan bapak yang haram itu menjadi bisa-bisa mati, karena kan enggak bisa makan minum. Nah, itu masih diampuni oleh Allah, dimaafkan karena keterpaksaan tadi. Tapi kalau misalnya katakanlah si anak ini juga bisa dagang, misalnya bisa kerja di tetangganya, nyuci dan sebagainya, masih ada yang halal. Nah, ini wajib dia menghindari dari yang haram tadi, karena masih ada kesempatan ya di tempat lain yang halal.
Tapi kalau tidak ada sama sekali misalnya kecuali itu-itunya, dan kalau enggak makan akan mati. Nah ini dimaafkan tadi karena daruratan. Dan itu juga ketika darurat tadi hanya sekedarnya, tidak berlebihan, tidak melebihi dari kecukupan. Itu solusinya untuk jawabannya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kaitan dengan ibu-ibu yang sedang haid, menstruasi, ingin ikut pengajian di masjid misalnya. Nah, berkaitan dengan masalah orang yang sedang haid atau wanita yang sedang haid, itu termasuk yang dilarang al-muksu fil masjidi, ya, artinya diam di dalam masjid. Karena ada hadis Nabi dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, inni la uhillul masjida lihaidin, aku tidak memandang halal bagi orang yang haid, perempuan yang haid, untuk diam di masjid. Jadi di dalam kitab fikih itu diharamkan bagi ibu-ibu yang sedang haid diam di masjid. Illal murur in lam takhaf talwisahu, kecuali hanya sekadar lewat, itu juga kalau tidak khawatir ngecret darah haidnya ke masjid, ya. Misalnya, tapi kalau sudah dibalut misalnya sehingga enggak khawatir, ya tidak khawatir untuk ya ngecret tadi percikan tadi, maka tidak apa-apa kalau sekedar lewat. Yang diharamkan al-muksu itu ya diam, ya. Kenapa? Ya karena masjid ini tempat yang suci, sementara dia sedang dalam keadaan kotor. Nah, caranya, solusinya bagaimana supaya enggak haram tapi bisa ikut ngaji? Ya tentunya duduknya itu di luar masjid, ya. Jadi karena ini juga mengatakan bahwa serambi ini juga masuk ke dalam kategori masjid, ya di luar serambinya itulah pakai kursi misalnya mendengarkan ketika ingin ikut ngaji. Jadi yang jelas tidak dibenarkan ketika ada di dalam masjid ketika dalam keadaan haid tadi. Itu penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Udah siang ya. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan segala pinta kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita kaji tadi betul-betul bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli